Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 18 Oktober 2022. Gereja merayakan pesta Santo Lukas Rasul dan pengarang Injil. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Saudaraku terkasih, panggilan untuk melayani Tuhan kadang misterius. Kadang tidak kita kehendaki. Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memilih setiap kita untuk terlibat dalam karyanya. Bacaan Injil hari ini memberikan gambaran pada kita tentang panggilan. Ketika Tuhan memanggil dan mengutus, sikap batin yang perlu dibangun oleh kita adalah siap sedia. Kita mau diutus kemana dan dengan siapa saja. Ketika Tuhan memanggil 70 murid, lalu mengutus mereka, semua sudah diatur oleh Tuhan. Kemana tempat yang dituju dan dengan siapa mereka diutus, dan bagaimana menghadapi perutusan itu, semua sudah diatur oleh Tuhan. Dan karena itu ia berpesan kepada para murid. Yang pertama ia mengatakan, janganlah membawa pundi-pundi. Pesan ini menjadi penting untuk para murid. Karena Tuhan ingin mengatakan kepada mereka, para murid, mereka tidak sendirian dalam perutusan itu. Dia akan bersama dengan mereka. Dia akan selalu setia menemani para murid kemanapun dan dimanapun mereka diutus. Karena itu ia mengatakan, jangan membebankan dirimu dengan perkara duniawi. Karena dia akan melengkapi semua kebutuhan mereka. Yang kedua, ia berpesan kepada para murid, hadirlah damai, sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, kemanapun mereka pergi. Dan bagi saya ini sesuatu pesan yang luar biasa. Selain mengandalkan Tuhan, tapi ia berpesan supaya sukacita Tuhan selalu hadir dalam diri para murid. Tuhan menghendaki para murid menghadirkan wajah sukacitanya, wajah kegembiraannya, wajah kebahagiaannya, kemanapun mereka diutus. Supaya orang melihat kehadiran Tuhan dalam diri mereka semua. Saudaraku terkasih, Santo Lukas yang kita rayakan pestanya hari ini, mengalami pendampingan Tuhan. Tuhan yang memanggilnya selalu setia menemani Lukas dalam karya perutusannya. Karenanya Lukas membagikan pengalaman pendampingan Tuhan,
pengalaman Tuhan memberkatinya lewat kisah-kisah Injil yang menarik bagi kita semua. Dan bagi saya kisah ini menjadi permenungan yang menarik untuk kita. Bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil dan mengutus kita di tempat kita masing-masing. Maka yang paling penting adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam perutusan kita. Dan itu harga mati. Tanpa Dia kita tidak bisa berdaya. Dan karena itu kita diharapkan selalu mengandalkan Dia. Apapun perutusan kita, jangan pernah lupa. Dia yang memanggil adalah Dia yang setia. Dan karena itu Dia akan senantiasa menemani kita. Kalau kita selalu mempersembahkan hidup kita, perutusan kita, karya kita kepadanya. Dan yang kedua, Yesus ingin mengajak kita supaya menghadirkan cinta kasih Tuhan. Menghadirkan damai, sukacita dimanapun kita berada. Sehingga di wajah kita, dalam perutusan kita, dalam karya kita, orang menemukan wajah Yesus yang membawa berkat bagi mereka. Maka marilah saudara terkasih, jangan pernah lupa selalu mengandalkan Tuhan dan menghadirkan sikap Tuhan, cara Tuhan, sukacita Tuhan dalam kehidupan dan perutusan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.